yang mesti dihindari bahaya. Beda ini dua. Takut mesti dihadapi, bahaya mesti dihindari. Karena takut itu dari iblis. Saudara mesti percaya bahwa tiap hari Yesus jalan sama saudara dan saya. Tidak perlu takut, kecuali ada bahaya. Kami sangat mengucap syukur untuk yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan Yesus berdaulat penuh atas kita. Mari Tuhan saat ini bicara buat kami. Terobosi kami, tegur kami, koreksi kami. Kami mau Tuhan, kami keluar dari ruangan ini, kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bahkan kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Kami juga harus mengakui ini bersama bahwa tanpa Tuhan kami gak bisa apa-apa. Oleh sebab itu kami butuh sama firman-Mu, kami butuh sama pribadi-Mu. Untuk menuntun kami untuk menjadi teman baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini mari Roh Kudus Engkau ambil alih. Pimpin setiap kami kepada segala kebenaran-Mu. Kami siap mendengar saat ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk. Saudara mau berdiri juga boleh. Boleh kasih tepuk tangan buat tim Praise and Worship kita. Shalom Betani Kendari. Yang belum kenal saya namanya Jesse Lantang. Papa saya dari Manado, mama saya dari India. Makanya saya jadi seperti ini adanya. Saya tinggal di Jakarta dengan satu istri dan dua anak. Anak saya yang pertama sudah sarjana hubungan internasional. Dan anak saya yang kedua sudah bekerja di dunia entertainment. Dan saya pun masih bekerja, saudara. Pekerjaan saya itu nggak jauh dari dapur, oven, dan kompor. Dan lewat pekerjaan saya, Tuhan mengirim banyak orang untuk saya bisa layani mereka. Dan kebanyakan yang dikirim sama Tuhan adalah orang yang aneh-aneh dalam tanda kutip. Nah kalau saudara pengen tahu aneh-anehnya mereka seperti apa, mereka ada yang LGBT, ada yang narkobaan, ada yang keluarganya berantakan, dan lain sebagainya. Tapi saya melihat satu hal, ternyata Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang punya fokus sama masa depan seseorang. Amin saudara, dia nggak peduli serusak apapun masa lalu seseorang, Tuhan Yesus kita selalu paling mahir memulihkan. Amin. Saya rasa itu cukup kenalan dari saya minta saudara jangan tegang, santai aja. Karena saya memang begini mukanya, oke? Saya janji jam-jam setengah satu, jam 1 saya udah selesai. Yang amin cuma 1, jadi 40 menit saya selesai. Saya mengucapkan terima kasih buat Pak Gembala dan Ibu Gembala yang memberikan saya kesempatan untuk saya bisa melayani saudara pada hari ini. Oke, kalau saudara senang judul khotbah saya hari ini adalah kedewasaan, maturity. Karena begini, kita setiap hari menua, setuju saudara? Tua itu pasti, tapi dewasa adalah pilihan. Dewasa gak ada hubungannya sama umur. Dewasa tidak ada hubungannya dengan kedudukan, dengan posisi, dengan uang. Gak ada urusannya dengan hal yang namanya dewasa. Karena dewasa adalah strictly pilihan. Nah oleh sebab itu saya ingin mengajak saudara-saudara kita lihat sama-sama Alkitab kita dalam kitab Amsal pasal yang keempat. Amsal pasal yang keempat ayatnya yang ke-7. Saudara masih ingat Amsal 4 di mana? Itu sebelum Amsal 5. Amsal 4 ayatnya yang ke-7. Ya, Alkitab bilang begini. Permulaan hikmat ialah, perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh. Perolehlah apa saudara? Pengertian. Saya mau cerita sedikit buat saudara-saudara. Saya waktu zaman kuliah dulu, saya terkenal sebagai mahasiswa yang gak pernah belajar. Ya, tolong yang masih kuliah, adegan ini jangan ditiru. Ya, ini saya zaman dulu. Saya adalah mahasiswa yang tidak pernah belajar karena saya senangnya nongkrong. Nah, saya belajar itu biasanya sehari sebelum ujian. Itu bisa gak tidur. Dan zaman itu kita punya singkatan, punya istilah SKS, Sistem. Oh, sama juga ternyata pengalaman kita ya. Saya pikir saya doang paling badung di ruangan ini. Ya, kita punya istilah itu, sistem kebut semalam. Dan biasanya saya nggak tidur itu, oke, sampai pagi dan langsung ke kampus. Nah, yang saya nggak sadar begini, selama semester 1, 2, dan 3, setiap hari ujian dan saya datang di kampus, hal yang normal terjadi. Ada temen nyapa saya, Jess begitu. Saya nyapa balik.
dan kita jadi ngobrol. Dan waktu kita lagi ngobrol, saudara tahu apa yang terjadi? Itu semua huruf yang udah dihafalin, berjatuhan semua. Karena lagi ngobrol. Oke? Dan waktu masuk ke ruangan ujian, saya akhirnya nggak bisa mengerjakan ujian dengan maksimal. Itu sepanjang semester 1, 2, dan 3 saya nggak pernah sadar. Nah, semester 4 baru saya sadar. Setiap habis SKS, ya, saya datang di kampus di hari ujian, ada yang nyapa saya udah nggak pernah mau noleh. Saya langsung masuk ke ruangan ujian, dan akhirnya saya bisa mengerjakan ujian dengan baik, sampai saya lulus. Oke? Nah, hari ini kalau saya ditanya, Jess, masih tahu nggak mata-mata kuliah zaman dulu yang diambil? Karena zaman dulu saya ambil fakultas ekonomi, jadi saya jawabnya masih tahu. Keuangan negara, ekonomi mikro, ekonomi makro, ya, matematika bisnis, tahu semua. Tapi kalau ditanya, ngerti nggak? Saya nggak pernah ngerti. Nggak pernah ngerti. Nah, firman Tuhan ingin mengajarkan buat kita semua pada pagi hari ini. Dari segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Karena orang yang tahu belum tentu ngerti. Tapi orang yang ngerti sudah pasti tahu. Banyak suami cuman tahu punya istri, tapi dia nggak ngerti istrinya. Di Betani Kendari nggak ada. Banyak istri cuman tahu punya suami, tapi dia nggak ngerti suaminya. Banyak orang tua cuman tahu bikin anak, tapi kita nggak ngerti anak-anak kita. Ingat baik-baik saudara, setiap generasi punya warna yang berbeda. Setuju? Musa pakai tongkat, Yosua pakai pedang. Tapi dua-duanya takut akan Tuhan. Jadi ternyata setiap generasi punya tugas mentransferkan rasa kagum dan cinta sama Tuhan Yesus. Itu tugas utama generasi. Kita enggak. Yang kita ributin perbedaan warna, itu yang kita ributin. Generasinya papa saya kalau pakai celana, bahannya lengkap. Generasi hari ini kalau pakai celana, kekurangan bahan. Itu cuman perbedaan warna. Kita mesti duduk dong sama mereka. Zaman saya, semua mata kuliah dan mata pencarian nyambung. Lawyer, arsitek, dokter, nyambung. Lulus dari kampus, nyambung ke lapangan pekerjaan. Hari ini enggak kan? Hari ini tiba-tiba lapangan pekerjaan enggak ada di kampus. YouTuber, influencer, content creator, enggak ada semua. Nah, kalau kita enggak dapetin pengertian, ini kelompok orang tua sama kelompok anak akan selalu konflik, enggak ada ujungnya. Saya banyak didatengin orang tua, Pak, anak saya tiktokan terus, padahal anaknya lagi making money. Lagi cari uang. TikTok shop. Ya, TikTok apa tuh? Live, dan lain sebagainya. Kalau kita nggak dapetin understanding, kita nggak akan bisa mengerti anak-anak kita. Banyak orang Kristen, cuman tahu dia punya masalah. Tapi dia nggak ngerti kenapa Tuhan kirim itu masalah. Ingat baik-baik saudara, masalah itu kayak box, dikirim sama kurir. Tulisannya masalah boxnya. Ya, waktu datang dalam kehidupan saudara, tugas kita adalah unboxing. Dibuka boxnya. Karena di dalam box yang mereknya masalah, itu ada pesan buat kita. Untuk merubah kita. Jangan dikutuki boxnya. Aduh, saya punya masalah, aduh dia datang lagi. Jangan begitu, kita nggak akan pernah lulus ujian. Karena di dalam masalah selalu ada pesan buat kita untuk merubah kita. Bukan untuk merubah yang lain. Masalah selalu sepaket dengan jalan keluar. Setuju? Alkitab kan ini? 1 Korintus 10. Jadi tujuannya masalah itu apa? Ternyata untuk merubah kita, masalah itu. Jadi kalau istri punya masalah, ternyata suaminya yang mau dirubah. Amin, suami-suami? Kita perlu ngopi kayaknya ya, ke Tanah Merah ya. Kalau suami bermasalah, berarti istrinya mau dirubah. Saya udah bertahun-tahun kalau habis ya kebaktian, Pak, aduh Pak, seharusnya tadi suami saya datang Pak, itu khotbah buat dia kayaknya. Hah? Enggak. Kalau suamimu punya masalah, berarti istri yang mau dirubah. Kalau anak-anak bermasalah, berarti orang tuanya mau dirubah. Masalah selalu diizinkan Tuhan untuk merubah kita. Merubah karakter kita. Kita harus ngerti kenapa Tuhan kirim itu masalah buat saya. Jangan cuma tahu punya masalah. Nah, yang paling menyedihkan begini.
Banyak orang Kristen cuma tahu pribadinya Yesus, tapi kita nggak pernah dapetin pengertian tentang dia. Kita cuma tahu, oh dia mati nanti bulan Maret, April lah. Ya, terus nanti hari ketiga dia bangkit, tanggal 25 Desember dia nanti ulang tahun. Kita cuma tahu-tahu gitu aja. Tapi kita nggak pernah dapetin pengertian siapa pribadi Yesus itu. Nggak pernah. Nah sekarang, saya ingin mengajak saudara kita lihat sama-sama kitab Ibrani pasal yang kelima. Ibrani pasal yang kelima, ayat yang ke-12, 13, dan 14. Itu judul perikopnya, peringatan supaya jangan murtad. Ibrani 5, ayat 12-14, Alkitab bilang gini. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang apa saudara? Kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih, untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Judulnya ngeri ya, peringatan supaya jangan murtad. Kita orang Kristen kalau dengar kata murtad, apa yang mendarat di kepala kita? Orang pindah agama, orang pindah kepercayaan. Tapi kalau saudara cek baik-baik di dalam Alkitab kita tidak pernah mencatat pengertian murtad adalah orang yang pindah agama. Gak ada ayatnya. Dan kata murtad itu banyak di dalam Alkitab saudara dan saya. Dan yang paling jelas itu ditulis sama penulis Ibrani. Ibrani 5 sampai Ibrani 6. Kalau saya boleh simpulkan buat saudara-saudara semua, pengertian murtad itu begini. People with no progress. Seseorang yang tidak ada kemajuan. Seseorang yang tidak ada perubahan. Seseorang yang gak pernah mau bertumbuh. Ini dia pengertian murtad. Ya, no progress, cuman jalan di tempat, dan punya kecenderungan backwards, balik ke belakang. Itu pengertian murtad. Oke, tidak ada pertumbuhan, tidak ada kemajuan. Nah, penulis Ibrani menggunakan analogi susu dan makanan keras. Yuk lihat lagi ayat 12, saya bacain buat saudara. Ini analogi yang luar biasa. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Susu bicara tentang mentalitas yang namanya tahu beres. Bayi tahu beres kan? Dia tinggal nangis, dicekokin, beres sama susu. Dan banyak orang Kristen, ini nggak memilih menjadi dewasa, dan mental mereka akhirnya mental tahu beres. Oh ada Pak Gembala, nanti aja tunggu Pak Gembala. Oh ada Ibu Gembala kok. Ya, ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya kita bisa ngajarin anak-anak kita. Bisa ngajarin cucu-cucu kita. Tapi karena mental kita tahu beres, kita cuman selalu nitipin anak-anak kita sama guru-guru sekolah minggu, sama youth pastor. Ini nggak apa-apa, ini kebiasaan bagus. Bawa anak-anak ke sekolah minggu. Tapi tolong ingat baik-baik. Anak-anak saudara dan saya, mereka ketemu sama guru-guru sekolah minggu cuman seminggu sekali. Betul apa betul? Dia ketemu sama orang tuanya setiap hari. Makanya saya mau yakinkan Betani Kendari, orang tua adalah guru terbaik buat anak-anak mereka. Jangan biasa nitipin anak-anak. Apalagi orang tua zaman sekarang, nitip gadget ke anak-anak. Saudara tahu, di Jakarta, banyak anak-anak sekarang yang masuk usia remaja, prefrontal cortexnya, otaknya nggak bertumbuh dengan sempurna. Karena apa? Dari umur 2 tahun, lihat infrared, gadget. Karena orang tua nggak mau diganggu, kasih gadget ke anak-anak, biar diem anak-anaknya. Ternyata ini membahayakan. Makanya kalau saudara pelajari gaya hidup orang Yahudi, dari dulu, anak-anak ditempelin sama firman di sini. Untuk apa? Prefrontal cortex mereka, otak mereka bertumbuh dengan sempurna. Coba ajak anak kita hafalin nama binatang, lebih keren. Daripada suruh lihat gadget. Ya, ajak malam-malam keluar rumah liatin bintang. Itu saya digituin dulu, dan itu menyehatkan otak kita. Jangan tahu beres. Ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya saudara dan saya, kita bisa ngajarin anak-anak kita. Saya punya teman baik,
Agak-agak ribet nih teman baik saya. Dia setengah Iran, setengah Bulgaria, gede di Prancis. Nah, ribet kan? Nah, kita setahun sekali selalu ketemu di Bali, saudara. Kita selalu ketemu di Bali. Waktu pandemi, kita nggak bisa ketemu, cuman bisa video call, cuman bisa Zoom. Ya, akhirnya tahun 2022, saya ketemu dia lagi di Bali. Nah, kita kalau ketemu di Bali, kita punya makanan favorit, namanya nasi babi kecap. Dijualnya di restoran namanya The Hub, HUB, di daerah Sanur. Catat baik-baik, ya. The Hub, HUB, ya. Nasi babi kecap. Itu nasi babi kecapnya The Hub. Hub pertama, langit terbuka, saudara. Lebay gue nih. Enak banget, enak banget. Nah, saya waktu ketemu dia, kita peluk-pelukan, kita ngobrol sebentar, lalu dia yang ngomong duluan. Babi kecap? Oh yes, masih ada, saya bilang. Kita langsung ke sana. Masuk di The Hub, langsung pesen nasi babi kecap. Datang nasi babi kecap, saya digedein di Indonesia, dia digedein di Prancis. Oke? Saya ingat banget waktu itu nasi babi kecap datang, gak sampai 10 menit, udah habis sama saya. Waktu saya habis dan saya noleh ke sahabat saya, ternyata dia baru 2 hap. Saya tanya, something wrong? Rasanya beda atau gimana? Oh enggak. Enak banget. Ya, jangan salah tangkep, Jess. Ya, kamu nggak lupa kan? Kamu digedein di Indonesia, saya digedein di Prancis. Orang Indonesia ngunyah 32 kali, Prancis 72 kali. Makanya kalau saudara nanti ke Prancis, amin saudara? Berangkatlah yang ngomong amin. Yang amin kedua telat. Semua berangkat ya. Kita kalau ke Prancis, udah jam makan malam, ya, dan restorannya penuh, itu ditutup restorannya, nggak terima customer lagi. Beda sama Indonesia kan? Indonesia restoran penuh, kita tetap masuk. Kita berdiri di meja customer yang lagi makan. Hah? Kita lihat-lihat, kita kasih kode ke waitress, udah mau selesai. Hidup Indonesia. Indonesia keren banget emang. Indonesia begitu, Perancis nggak bisa. Ya, kalau udah penuh restorannya, ditutup udah, kalau jam makan malam. Oke? Nah, dia menambahkan nih sahabat saya, kita diajarin dari kecil, kalau lagi ngunyah, 72 kali, itu enzim di mulut kita akan bercampur dengan makanan, dan waktu dia turun ke pencernaan, dia jadi gizi yang bagus. Indonesia, diajarin 32 kali ngunyah. Emang kita 32? Enggak, kita 7, kita telan. Hah? Indomie kita udah gak kunyah kadang-kadang kan? Seruput masuk langsung. Hah? Makanya orang Indonesia, kalau habis makan, kita gak kenyang kan? Tapi apa? Kembung. Begah. Pakai tali sepatu, keringet dingin. Orang Indonesia tuh. Karena kita makan kayak diminum. Kayak diminum. Kita ada masalah dengan digesting. Mengunyah. Anak-anak kita, kalau udah umur 6 tahun, cuman mau minumnya susu, nggak mau makan yang ada teksturnya, kita akan bawa dia ke dokter pasti. Betul apa betul? Nah, kalau di alam jasmani kita bisa segitu peduli, seringkali di alam rohani kita nggak terlalu peduli. Kita nggak terlalu peduli. Kita ada masalah dengan mengunyah. Kita cuman maunya minum susu, tahu beres. Kita nggak mau mengembangkan kemampuan yang namanya mengunyah. Bahasa firman Tuhannya, merenungkan firman Tuhan. Ingat baik-baik saudara, Tuhan menciptakan saudara dan saya dengan otak yang luar biasa. Dan otak kita ini dibagi 2, kiri dan kanan. Otak kiri itu isinya yang berat-berat saudara. Ya, ayat-ayat hafalan, matematika, untung dan rugi, otak kiri semua. Apalagi? Ya, sistem, hukum, itu otak kiri semua. Jadi kalau orang Kristen lagi dengerin khotbah, itu keterimanya di otak kiri. Oke? Nah saudara bisa bayangin nggak? Yesus datang di satu bangsa yang otak kirinya super kuat. Bangsa Yahudi. Makanya sadar nggak saudara? Yesus paling sering pakai istilah makanan. Akulah roti hidup. Akulah air hidup. Ya. Dan metode pemuritannya Yesus, saudara pernah punya foto Yesus lagi di depan papan tulis, 12 muridnya lagi duduk? Gak ada kan? Yang kita semua punya fotonya, Yesus lagi duduk di meja makan sama 12 murid. Saya heran Pak Hera ini yang fotoin mereka ber-13 itu siapa sebenarnya?
Ternyata metodenya Yesus itu seperti itu. Dalam memuridkan 12 murid, di meja makan, di atas danau, di bawah pohon. Itu Yesus. Dan ternyata Yesus ini lagi mencoba mengaktifkan otak kanan murid-muridnya. Karena otak kanan manusia isinya tuh yang rileks, makan, minum, ya, dengerin musik, nonton konser, lihat lukisan, ya, praise and worship, otak kanan. Oke? Dan otak kiri manusia kalau lagi bekerja, bola mata akan menuju ke kanan. Otak kanan manusia kalau lagi bekerja, bola mata akan menuju ke kiri. Nanti aja ngacaknya, nanti aja. Nah, ternyata metodenya Yesus sampai hari ini masih relevan. Masih berlaku. Saya mau tanya, deal-deal bisnis besar terjadi di mana? Meja makan. Di ruang meeting tidak ada kue sama kopi. Adendum terus kontraknya. Salah nih, salah. Tapi waktu minum keluar, teh keluar, ya, kue keluar, dan lain sebagainya. Kita mulai makan, otak kita yang kerja pindah ke kanan, otak kirinya mulai tumpul. Tanda tangan. Gitu kan? Makanya yang masih single, jangan pernah menyatakan cinta di atas angkot. Dijamin ditolak. Ajak makan. Ya, tunggu sampai 3 otak kanan udah full bekerja, baru saya suka sama kamu. Itu 100% diterima. Masterclass loh ini. Nah, ternyata otak kanan saudara dan saya, ini tempat kita merenungkan firman Tuhan. Otak kiri tempat tahu, otak kanan tempat ngerti. Ingat ya bedanya? Otak kiri cuma tahu aja, tahu ayat ini, tahu ayat itu, tahu backgroundnya. Tapi otak kanan untuk merenungkan. Makanya Daud ngerti banget. Dia buka kitab Mazmur, dia ngomong gini, renungkanlah firman Tuhan tiap hari Natal, gitu. Siang dan malam. Karena iblis menyerang saudara dan saya sama, siang dan malam juga. Dia mendakwa kita siang dan malam. Kepala kita mesti di-guard sama firman Tuhan. Kiri dan kanan. Iblis tahu. Iblis tahu anak-anak Tuhan yang otak kanannya nggak dipakai. Untuk merenungkan, dia masuk. Dia masuk, dia kasih bahan perenungan yang tentunya bukan firman Tuhan. Kepahitan, overthinking, khawatir. Pernah ketemu orang Kristen kayak gini? Tahu banyak ayat tapi khawatir. Hah? Atau sering buat kayak gitu? Tahu banyak ayat tapi overthinking, tahu banyak ayat tapi mau balas dendam, dan seterusnya. Karena apa? Kita cuman berat sebelah. Cuman tahu doang tapi nggak ngerti. Makanya mental kita mesti dirubah. Jangan tahu beres. Belajar untuk mengunyah. Ya, merenungkan firman Tuhan. Lanjut ayat 13. Ayat 13, sebab barang siapa masih tahu beres, barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang apa saudara? Kebenaran. Bahasa Inggrisnya ini righteousness, sebab ia adalah anak kecil. Saya suka ditanya sama banyak orang Kristen, Pak, hukum Taurat itu masih penting gak sih? Saya selalu jawabnya gini, penting buat orang-orang yang baru terima Yesus. Diajarin boleh dan gak boleh, do and don'ts. Diajarin benar dan salah, hukum Taurat. Perlu. Kenapa saya jawab begini? Ada dasar ayatnya, Roma 2. Rasul Paulus bilang, ahli Taurat, mereka adalah pengajar-pengajar orang-orang yang belum dewasa. Bahasa Inggrisnya ngeri, teacher of babies. Pengajar bayi-bayi, ahli Taurat. Oke? Jadi hukum Taurat masih perlu untuk orang-orang yang baru terima Yesus. Baby Christians. Kristen yang masih bayi. Anak-anak kalau ke rumah kita, ya kita punya anak, terus punya teman-teman, misalnya mereka datang. Kita biasanya ngomong apa sih sama mereka, saudara? Kita ngomongin do and don'ts kan? Nah, hati-hati nak, itu pisau tajam ya nak. Nah, hati-hati nak, itu panci soto panas. Nah, hati-hati itu dispenser yang warna merah, itu air panas, hati-hati ya. Anak kecil normal digituin. Udah gede-gede begini, datang ke rumah teman, oma, hati-hati ya, itu pisau tajam. Kan nggak perlu oma-oma digituin. Opa, hati-hati itu panci bakso panas ya, opa. Kan nggak perlu digituin. Karena kita consider kita sudah dewasa. Kita consider kita sudah tahu gitu-gituan. Jadi nggak perlu diberitahu. Semua agama, termasuk hukum Taurat, mengajarkan prinsip kebenaran yang sama. You do good, you get good. You do bad, you get bad.
Kamu bikin yang baik, kamu menerima yang baik. Kamu bikin yang jahat, kamu terima yang jahat juga. Semua agama, termasuk hukum Taurat, mengajarkan seperti itu. Cuman Yesus datang, dia bawa prinsip kebenaran namanya righteousness. Beda. Ya, prinsip kebenaran yang Yesus bawa begini. Kamu sudah melakukan kejahatan, pelanggaran, dan dosa, tapi kamu akan tetap menerima kebaikan yang sebenarnya kamu nggak pantas. Karena semua pelanggaran dan kejahatan kalian, saya sudah tanggung di atas kayu salib. Cuman Yesus yang ngomong kayak gini. Nah, perlu kedewasaan, perlu bertumbuh ke arah ini. Bahwa kekristenan bukan soal benar dan salah, do and don'ts, bukan. Ya, saya senang banget sama tim Praise and Worship hari ini. Karena semua lagu yang dipilih tentang anugerah Tuhan. Bukan karena siapa kita, tapi karena Tuhan Yesus semuanya. Bukan karena jabatan kita, bukan karena kehebatan kita. Kita bikin yang baik, terus kita merasa, wah saya lebih benar dari yang lain. Enggak. Kita mesti begini, kita merasa disayang sama Tuhan, baru kita bikin yang baik. Jangan kebalik, saya mau bikin yang baik supaya saya disayang sama Tuhan. Enggak, itu pikiran Taurat. Enggak, kita bikin baik karena kita sudah disayang dan diampuni sama Tuhan Yesus. Ini dia pengertian yang namanya righteousness. Bahasa Yunaninya dekayu. Bahasa Inggrisnya jurisdiction, territory. Karena karya salib saudara dan saya bukan cuma jadi orang yang agama Kristen, bukan. Ya, kita dipindahkan dari teritori yang ngawur ke dalam teritori kerajaan sorga. Coba. Semuanya disupply kalau kerajaan kan? Oke. Kakak saya yang paling sulung itu tinggalnya di Belanda. Di Belanda itu adalah negara yang pakai faham kerajaan, kingdom. Dia suka cerita, Jess, ini pajak di sini tingginya luar biasa. Luar biasa tingginya. Tapi warga bisa lihat uang pajaknya buat apa. Ya, salah satu jalan tol terbaik di dunia itu di Belanda. Ya, kalau jalan tol ada lobang, dia nutup sendiri, nggak perlu tukang atau apa datang, nggak perlu. Dia punya teknologi namanya self healing. Nutup sendiri jalannya. Mahal, yes. Uangnya dari mana? Pajaknya rakyat. Dokter, gratis semuanya. Obat, semuanya gratis. Nggak ada orang Belanda kalau sakit, yuk berobat ke Indonesia, terus dia mau. Nggak ada. Nggak akan mau juga. Ya, mereka gratis soalnya di sana. Dan dokter-dokter mereka one of the best in the world. Dokter di Belanda. Nah sama saudara. Ya, di Belanda coba-coba nggak bayar pajak, polisi datang ke rumah saudara. Kita pakai cara Indonesia, bilang Pak polisi saya lagi nggak di rumah. Oh, mereka punya otoritas masuk ke rekening bank saudara. Kuras uang saudara, beserta denda-dendanya. Saya mau tanya, Yesus kayak begitu? Karena setahu saya, pajak kerajaan yang paling murah, setahu saya, cuman kerajaan sorga, 10%. Warganya males bayar tapi. Kalau kita nggak bayar, Yesus kirim malaikat kematian di atas genteng saudara? Enggak kan? Yang dia pengen kita ngerti, bukan cuma tahu, ngerti prinsipnya. Bahwa kita sudah di bawah teritori kerajaan sorga. Righteousness. Bukan cuma soal tahu benar dan salah, boleh dan gak boleh, bukan. Ngerti posisi kita yang tadinya budak dosa, sekarang diangkat jadi ahli waris. Nanti di kesempatan lain saya akan bahas gini-ginian buat saudara. Lanjut ayat 14. Tetapi makanan keras, solid food, adalah untuk orang-orang apa saudara? Dewasa. Yang karena mempunyai panca indera yang apa saudara? Terlatih. Untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah ini dia, orang dewasa. Dia bisa bedain mana yang baik, mana yang jahat. Bukan benar dan salah lagi, dia bisa bedain mana teman dari Tuhan, mana teman yang bukan dari Tuhan. Mana proyek dari Tuhan, mana proyek yang bukan dari Tuhan. Dia bisa bedain. Karena terbiasa apa? Dari atas tadi, mengunyah. Akhirnya terlatih panca inderanya. Orang kalau suka di dapur, ibu-ibu pasti tahu, panca inderanya terlatih. Telinga, mata, lihat kue ini dikit, wah itu nggak benar tuh kue, bantet itu kue kayaknya. Mata, hidung, lidah, semuanya terlatih untuk bisa bedain. Saya tadi sudah sebut buat saudara-saudara, saya di Jakarta punya usaha F&B saudara, food and beverage. Yang ngajarin saya itu sebenarnya mama saya. Jadi buat saya master chef itu bukan chef Juna, bukan. Bukan Gordon Ramsay, bukan, tapi mama saya.
Chef Juna sama Gordon Ramsay selalu marah-marah karena ada kamera. Dapurnya mama saya nggak pernah ada kamera, tapi dia selalu marah-marah. Coba, buat saya, mama saya itu truly master chef. Nah, kita sebulan mungkin 3-4 kali suka melakukan food testing, saudara. Nyobain menu baru. Ya, mama saya selalu ikut nyobain. Ya, dia udah 81 tahun. Ya, dia masih beli-beli.com sendiri. Ya, masih aktif, masih olahraga dan lain sebagainya. Dia selalu ikut kalau food testing. Dan dia nyobain gak 1 piring, cuman 1 sendok makan dia cobain. Dan waktu dia lagi ngunyah, kita semua noleh ke dia. Nunggu dia bersabda. Bener, waktu dia lagi ngunyah, dia mulai ngomong, ini kemanginya ketinggian. Ini daun jeruknya kurang. Ini kayaknya kunyitnya beli di toko itu kayaknya. Dia tahu lo beli di mana. Panca indera mama saya yang namanya lidahnya sangat-sangat terlatih untuk membedakan ingredients makanan yang masuk ke mulutnya. Jasmani. Seharusnya dewasa di rohani kayak begitu kan? Gak semua yang datang ke kita itu dari Tuhan, bukan. Mesti bisa membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang bukan. Ini dia orang dewasa. Dia terbiasa mengunyah makanan keras soalnya. Gak cuman tahu, beres. 2 Petrus 3 ayat 18. 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. Kalau saudara scroll itu judulnya Hari Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi apa saudara? Tadi murtad, masih ingat pengertiannya apa? Tidak bertumbuh, tidak berubah, tidak ada kemajuan. Ya, pengertian murtad. Nah, Petrus pesan buat kita semua, termasuk Betani Kendari. Sebelum datangnya hari Tuhan, kita harus bertumbuh dalam kasih karunia, bukan dalam hukum Taurat. Hukum Taurat buat anak-anak. Ya, buat baby Christians, kita mendekati datangnya hari Tuhan harus bertumbuh dalam kasih karunia. Oke? Terus apa? Dan dalam pengenalan atau understanding, pengertian akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saya ingin mengajak saudara-saudara semua di Betani Kendari. Dunia di luar sana lagi perlu ahli kasih karunia. Mereka nggak perlu ahli Taurat. Keluarga saudara perlu ahli kasih karunia, bukan ahli Taurat. Panggilan tertinggi gereja adalah menyelenggarakan kasih karunia. Bukan cuma menyelenggarakan kebaktian, seminar, atau KKR. Orang-orang di luar sana nggak bisa lihat Yesus. Tapi Yesus pengen orang-orang di luar sana ngelihat Yesus lewat saudara dan saya. Kalau kita nunjuk-nunjuk terus orang-orang berdosa, mereka nggak mau deket kita lagi. Percayalah. Kalau anak-anak saudara, adik saudara, kakak saudara belum mau diajak ke gereja, gak usah ajak ke gereja, ajak makan. Kalau dia mau ikut makan sama saudara, udah duduk nanti nih jam 12 siang, gak usah diinterogasi, gak usah. Tadi jam 9 kemana? Kok gak ada di gereja? Gak usah digitu-gituin. Kalau dia seneng olahraga, janjian nobar, nonton Argentina. Janjian sama dia nonton Belanda, Piala Euro. Kalau dia seneng musik, ngomongin musik, udah dengerin gak Bon Jovi baru? Gak ada yang tahu kayaknya ya. Soalnya rohani banget kayaknya mukanya. Kamu tahu gak Mike Portnoy join lagi Dream Theater? Ngomong gitu dong sama anak-anak kita, sama adik kita, sama kakak kita. Dia senang film, janjian nonton film. Udah nonton gak Inside Out? Yuk nonton bareng. Waktu kita mulai demonstrasi kasih, bukan kompromi ya, demonstrasi kasih, menerima anggota keluarga kita. Saya percaya janji firman Tuhan itu akan digenapi. 1 orang selamat, seisi rumah saudara, Tuhan akan selamatkan. Kitanya dulu. Ingat tadi, kalau anak bermasalah, orang tuanya mau dirubah. Ya, jangan terus nyalain mereka. Saya pengen kasih satu kesaksian buat saudara. Satu kali karena saya tempat usahanya di rumah, ada seorang ibu datang ke rumah saya. Dan waktu dia datang saudara,
Satu rumah nggak ada yang bisa kerja. Karena ibu ini cantik banget dan wangi banget. Kalah semua nih yang datang di Betani Kendari. Cantiknya luar biasa dan wanginya luar biasa. Dan waktu saya ke ruang tamu, saya pun kaget. Wih, cantik banget. Tapi ternyata waktu dia mulai ngomong, ternyata dia laki. Halo Pastor Jesse, ternyata suaranya gede banget. Saya udah sering nonton Pastor Jesse. Makanya saya pengen ketemu. Dia mulai cerita bahwa dia sudah down payment rumah sakit di Jerman untuk operasi ganti kelamin. Nah, waktu dia lagi cerita, akhirnya saya ngobrol. Bu, Pak, gimana ya manggilnya? Bro. Saya bilang sama dia, mulai hari ini kita temenan. Bukan jadian ya, tolong. Tolong garis bawahi. Kita temenan. Dan saudara mesti tahu, ya singkat cerita, selama 7 bulan saya makan hati. Waktu saya memutuskan jadi teman sama dia. Makan hati. Dia kalau ketemu, nggak mau di rumah lagi, maunya di mall. Dan kalau ketemu, suaranya gede banget. Halo Beb, kita mau makan di mana? Gede banget suaranya. Semua orang nggak ada yang liatin dia, liatin saya. Dan saya tahu tuh muka-mukanya, oh itu pacarnya gitu. Apalagi kalau di restoran, nggak bisa dikecilin suaranya. Makan hati 7 bulan. Masuk di bulan ke-7, saya nggak akan pernah lupa. Dia telepon saya. Dia bilang gini, Jess, saya baru telepon rumah sakit di Jerman. Kenapa? Udah keluar jadwalnya? Saya tanya gitu. Enggak. Saya batalin. Kenapa? Saya percaya hari ini saya adalah pria normal yang diciptakan sama Tuhan Yesus. Dia berubah. Bukan karena ditunjuk-tunjuk. Lo LGBT ya, lo neraka di lantai 7 di bawah. Bukan karena gitu dia berubah. Dia berubah karena dirangkul. Dia berubah. Sama seperti Yesus selalu merangkul saudara dan saya. Ahli kasih karunia lagi diperlukan di mana-mana. Saya takutnya begini. Masih berapa menit saya? 1 jam? Saya takutnya begini. Kalau kita nggak bertumbuh dalam kasih, ya, kita akan bertumbuh ke lawannya kasih. Tahu nggak lawannya kasih? Nafsu. Saya ketemu banyak orang Kristen, di Betani Kendari nggak ada. Pelayanan bertahun-tahun, tapi nafsuan hidupnya. Nafsu pengen cepet kaya, nafsu mau balas dendam, nafsuan hidupnya. Ke gereja, rajin ke gereja. Nah ini, nggak bertumbuh dalam kasih, akhirnya ke lawannya kasih. Namanya nafsu. Yuk ayat terakhir ya, benar terakhir, tapi pembahasannya masih lama. 1 Korintus 13. Kota Korintus adalah kota yang dikuasai sama nafsu. Kita semua mesti tahu bahwa salah satu dewi yang disembah sama orang-orang Korintus adalah dewi seks. Namanya Afrodit. Dia cantik dan dia suaminya banyak, selingkuhannya juga banyak. Yang menyebabkan anak-anaknya banyak. Afrodit. Nama anak yang pertama dan kedua ngeri banget. Nama anak pertamanya Eros, bahasa Indonesianya nafsu. Anak kedua namanya Phobos, akar kata dari fobia. Bahasa Indonesianya takut. Makanya Rasul Paulus waktu mau nulis surat buat Korintus, dibukain pewahyuan soal kasih. Untuk melawan nafsu. Kasih. Dan orang Kristen kalau nggak bertumbuh dalam kasih, biasanya dikuasai sama dua ini. Nafsu sama takut. Saya udah ketemu di mana-mana. Di Kendari doang nggak ada. Orang Kristen lagi nafsuan hari ini, sama ketakutan di mana-mana. Orang Kristen. Itu tadi, nafsu pengen cepet kaya, nafsu ini, nafsu itu, sama takut. Saudara tahu pengertian overthinking? Kita down payment masalah yang nggak ada. Itu pengertian overthinking. Akhirnya datang tuh masalah. Ingat ya, takut itu dari iblis, bukan dari Roh Kudus. Makanya takut mesti dihadapin. Yang mesti dihindari, bahaya. Beda ini dua. Takut mesti dihadapi, bahaya mesti dihindari. Karena takut itu dari iblis. Saudara mesti percaya bahwa tiap hari Yesus jalan sama saudara dan saya. Tidak perlu takut, kecuali ada bahaya. Dan saya percaya Roh Kudus pasti kasih tahu, hindari, itu bahaya. Ya, ngopi mamantan, itu bahaya. Hindarilah.
Bahaya. Ada ular kobra gitu, kamu lucu amat, sini. Itu namanya blow on. Itu bahaya soalnya, ular kobra itu. Bahaya, hindari, takut mesti dihadapi. Jangan sampai dua hal ini menguasai kita. Karena apa? Kita nggak bertumbuh dalam kasih. Ya, yuk ayat terakhir. Ayat 11, 1 Korintus 13. Ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi apa, saudara? Dewasa. Aku meninggalkan, kata meninggalkan kurang pas di sini. Karena bahasa Yunaninya katargeo, bahasa Inggrisnya destroy. Karena kalau cuma ditinggalin bisa balik. Ya. Jadi orang yang memutuskan menjadi dewasa, dia menghancurkan sifat kanak-kanak itu. Saya adalah seseorang yang senang sama anak-anak. Saya mungkin pembicara yang tidak terganggu kalau dengar ada anak nangis di kebaktian. Karena saya senang anak-anak. Ya. Saya suka lihat di mall, anak kecil kalau lagi pilek, terus nggak boleh beli es krim, terus dia nangis, itu lucu banget tuh anak. Hah? Nggak boleh soalnya kan. Takut dia makin batuk dan pilek, dia nangis, aduh lucu banget. Campur-campur kasihan dikit. Aku mau es krim, aku mau. Kasihan banget loh. Dan lucu banget. Bayangin nggak, udah tua-tua gini, kayak gitu di mall. Di Jakarta banyak. Kendari doang nggak ada. Dia suami orang, udah tinggalin, tapi dia paling sayang sama aku. Udah tua kan? Tapi kekanak-kanakan. Masih banyak kan ternyata. Childish, tua-tua keladi. Ini dia. Makanya bukti kan, dari sepanjang sharing saya, dewasa itu bukan soal umur. Dewasa itu pilihan. Ya, dan ini ayat pamungkasnya. Waktu kita memutuskan dewasa, kita menghancurkan sifat kekanak-kanakan itu. Dan saya percaya waktu kita bertumbuh dewasa dalam Tuhan, hal-hal yang luar biasa juga akan datang dalam kehidupan saudara. Asal kita memutuskan untuk bertumbuh setiap hari dalam kasih karunia. Amin, saudara. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, harmonis di rumah, dan rekening bank selalu penuh buat saudara. Kencang banget kalau gitu-gituan. Saya undang dengan hormat worship leader kita. Please pray for the word.